Dalam masa kampanye, saya sebagai calon DPD RI dari Jawa Barat, ada tim relawan saya berkata, "Pak Saragi, jika Bapak lolos jadi anggota DPD nanti, enak loh. Disebutkan angka gaji pokok dan tunjangan-tunjangannya. Anehnya, dia juga menyebutkan jika Bapak lolos 1 periode saja atau 5 tahun, maka Pak Saragi akan mendapat tunjangan pensiun seumur hidup." Saya terhentak dan spontan saya jawab, masa begitu? Sampai seumur hidup ya? Dia jawab, "Benar loh Pak," katanya meyakinkan saya. Syukurlah tidak jadi. Kalau jadi, bisa menambah banyak dosa. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar podcast dari Bapak pengacara kita Hotman Paris Hutapea bersama dengan mantan anggota DPR Bapak Masinton Pasaribu. Saya masih penasaran. Saya coba searching di Google. Memang ternyata sudah ada undang-undang atau peraturannya. Mari searching sendiri. Pasti saudara tercengang dan merasa heran, bahkan bisa terkejut loh. Memang kalau kita periksa fungsi DPR ada 3, yakni fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Dari fungsi ini, mereka bisa suka-suka menganggarkan dan mengawasi, bukan? Siapa yang mengawasi mereka? Pasti ada. Tetapi apakah ini efektif? Mari kita tanya rumput yang bergoyang. Kenapa undang-undang ini bisa lolos dan dimuluskan? Di situ letaknya. Sebagai warga negara Republik Indonesia, saya hanya bertanya, apakah saudara-saudara pantas, wajar masih mendapat dana pensiun seumur hidup, sementara bertugas yang 5 tahun ini juga saudara sudah menikmati uang rakyat dengan nilai yang begitu besar, gaji pokok dan tunjangan-tunjangannya. Apakah saudara yang terhormat sudah pantas menerima imbalan itu sesuai dengan kinerjamu, kinerja saudara-saudara? Kalau lihat siaran TV, sewaktu saudara-saudara bersidang, cukup banyak yang tidak hadir. Ada yang ngantuk dan ada yang buka handphone sementara membicarakan kepentingan rakyat. Maaf, sebagian di antara saudara masih ada juga yang baik-baik. Sebagai sahabat dan sesama saudara anak bangsa, mari saling mengingatkan. Kami berharap agar jangan ada lagi di antara saudara yang 5D. Apa itu 5D? Datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Apakah bagi orang seperti ini masih mendapat pensiun seumur hidup?
lihat dan dengar, rintihan 25 jutaan orang miskin di Indonesia dan 1,78 juta orang-orang yang masih honorer. Lihat pemulung yang tanpa mengenal lelah untuk mencari sesuap nasi. Mana hati nuranimu dong? Usul konkret saya, stop dan cabut undang-undang atau peraturan itu. Sekali lagi, stop dan cabut undang-undang itu dan peraturan itu. Alihkan dan tingkatkan sasaran anggarannya kepada orang miskin, tenaga honorer, dan pemulung tadi. Sementara dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ayat 1 dikatakan, fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Apakah saudara-saudara yang terhormat masuk ke golongan fakir miskin dan orang terlantar tadi? Masa punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tetapi tidak melihat, punya hati tetapi tidak merasa? Bingung aku lihat kamu kata orang Medan. Salam waras dan salam kebangsaan dari Bang Jahenos Saragih. Terima kasih.